Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 240202110194 dari kelas E Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS pengantar ilmu hukum. Nah, di sini ada 3 soal. Yang pertama menyebutkan 15 asas hukum, yang kedua menyebutkan 3 aliran hukum, dan yang ketiga menyebutkan 3 kaidah sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu 15 asas hukum. Baik, saya akan menjelaskan 15 asas. Asas yang pertama adalah asas lex specialis derogat lex generali, yaitu mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Yang kedua, lex superior derogat lex inferiori, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas yang ketiga adalah lex posterior derogat lex priori, yaitu peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lama. Yang keempat, asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku sebelumnya. Asas yang kelima yaitu asas kepastian hukum. Setiap tindakan hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas dan pasti. Asas yang keenam adalah asas keadilan, yaitu hukum harus ditegakkan secara adil tanpa memihak. Asas yang ketujuh, asas persamaan di hadapan hukum, di mana setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Asas yang kedelapan yaitu asas praduga tak bersalah, di mana setiap seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah. Asas yang kesembilan, asas itikat baik, yaitu setiap tindakan hukum harus dilakukan dengan niat baik dan jujur. Asas yang ke-10, asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang bebas membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban hukum. Asas yang ke-11, asas pasca Sunderpenda, yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas yang ke-12, asas perlindungan terhadap orang yang tidak cakap hukum, yaitu hukum melindungi mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum seperti anak di bawah umur dan orang yang tidak waras. Asas ke-13, asas hak memiliki fungsi sosial. Pemilik hak tidak boleh menggunakan haknya dengan sesuatu yang tidak penting. Asas yang ke-14 adalah asas teritorialitas, yaitu hukum suatu negara berlaku bagi semua orang dan peristiwa yang terjadi di wilayah negara tersebut. Asas yang ke-15 yaitu asas equality before the law, yaitu semua orang sama di hadapan hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu menjelaskan 3 aliran hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 aliran hukum, yaitu yang pertama aliran hukum alam, yaitu hukum yang harus adil. Di mana aliran ini tuh mengatakan bahwasanya hukum itu dasarnya dari moral, dari hati nurani, dan dari apa yang dianggap adil. Kalau ada aturan yang gak adil, walaupun dibuat pemerintah, tetap bukan hukum yang sah menurut mereka. Contohnya, dulu itu ada perbudakan ilegal, tapi adil apa enggak? Nah, aliran hukum ini menolak hukum yang kayak gitu. Yang kedua, aliran positivisme hukum, yaitu yang penting sah secara formal. Nah, dalam aliran ini, hukum itu ada ya aturan yang dibuat lembaga resmi kayak DPR atau pemerintah. Soal adil atau enggaknya itu urusan lain. Yang penting secara sah secara hukum dan dibuat lewat proses yang benar. Jadi walaupun kamu nggak suka sama hukumnya itu, selama sah ya tetap berlaku. Aliran yang ketiga yaitu aliran realisme hukum, yaitu lihat hukum dari kenyataannya. Aliran ini tuh berfokus ke praktik, di mana bagi mereka hukum itu bukan cuman yang tertulis di undang-undang, tapi yang benar-benar diputuskan hakim, dijalankan polisi, dan dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya, kaidah hukum itu ada 3. Ini nomor yang ketiga, yaitu yang pertama kaidah hukum. Apabila kaidah hukum dilanggar, maka ada sanksi yang nyata. Ini adalah aturan yang resmi dari negara, biasanya tertulis dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Contohnya dilarang mencuri, dilarang membunuh. Nah, kalau peraturan ini dilanggar, bisa dipenjara, kena denda, atau hukuman lainnya yang akan diterima bagi pelaku tindak pidana. Selanjutnya, kaidah susila berdasarkan hati nurani. Nah, ini tuh soal baik dan buruk menurut moral, seperti jujur, bertanggung jawab, atau tidak melakukan hal yang bertentangan dengan agama. Apabila dilanggar, maka sanksinya bukan dari negara, tapi dari perasaan bersalah dan penilaian orang lain. Selanjutnya, kaidah yang ketiga itu kaidah kesopanan, yaitu biar tidak dianggap
nggak tahu diri. Nah, aturan ini tuh berlaku di masyarakat biar kita itu hidup rukun. Contohnya sopan saat berbicara, menghormati orang tua, atau tertib ketika antri dalam keadaan apapun. Nah, ini kalau dilanggar itu tidak dipenjara, tapi bisa dikucilkan atau dianggap tidak punya etika oleh orang lain. Nah, yang terakhir dari ketiga soal ini, ingatlah ketika kita hidup berbarengan dengan orang lain itu butuh aturan. Ada yang resmi seperti kaidah hukum, ada yang dari nurani, hati nurani kayak kaidah susila, dan ada juga yang buat jaga sikap seperti kaidah kesopanan. Semuanya ini penting agar hidup kita tertib dan saling menghargai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.